Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus untuk anugerah kehidupan yang masih menjadi bagian dalam diri kami hingga sampai saat ini. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan dalam kesetiaan melakukannya dalam kehidupan beriman kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari membuka Alkitab pada kitab Keluaran pasal 19 ayat pertama hingga yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perikop bacaan kita pada saat ini diberi judul Anugerah dan Ketaatan. Apa yang telah kita baca bersama dari perikop bacaan ini merupakan bagian dari penetapan perjanjian Allah kepada bangsa Israel, di mana Allah mengikatkan dirinya kepada umatnya di Gunung Sinai, dan hal itu bermula dari perjanjian Allah kepada Abram, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga ketiga. Di sana dinyatakan melalui firman-Nya Allah memerintahkan Abram untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri yang telah ditunjukkan Allah kepadanya yang adalah Kanaan. Dan melalui Abram Allah akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar, namanya akan dibuat termasyur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan sampailah kepada keturunan Yakub sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang ketiga ini. Sehingga Allah memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan
akan hal tersebut kepada orang Israel, bahwa mereka sendiri telah melihat apa yang telah Allah lakukan kepada orang Mesir, di mana Allah telah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan. Allah berinisiatif menjadi penebus di dalam kehidupan bangsa Israel. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa Israel sebagai harta kesayangan Allah sendiri dari antara segala bangsa, dengan tujuan supaya kehidupan bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Allah menuntut kehidupan bangsa Israel untuk taat kepada firman Allah dan setia berpegang pada perjanjiannya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita sekalian hal yang pertama, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus. Sesungguhnya orang percaya terikat pada ikatan perjanjian dengan Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi dirinya melalui karya salib. Dengan demikian, status inilah yang membuat kita menjadi harta kesayangan di hadapan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengingatkan kehadiran orang percaya sebagai gereja. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai harta kesayangan Allah kita telah menceritakan atau menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia di dalam Yesus Kristus? Pada kenyataannya, di dalam kehidupan yang menyenangkan saja, di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan ketika kita memperoleh kesuksesan atau keberhasilan, segala keadaan yang menguntungkan, maka dengan cepat dan sukacita kita dapat memberitakan segala perbuatan-perbuatan yang dari Dia yang mengasihi kita. Tetapi bagaimana sebaliknya ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan, dalam kelemahan tubuh, di dalam duka cita, dan di dalam segala hal yang belum menjadi jawaban atas doa dan perjuangan hidup kita? Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah anugerah itu berbanding lurus dengan ketaatan. Sehingga supaya kita dapat menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, supaya kita dapat menyatakan perilaku hidup sebagai harta kesayangannya Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, maka kita juga dituntut oleh Allah untuk taat kepada firman-Nya dan setia berpegang pada perjanjiannya. Kenapa kita harus taat kepada firman Allah? Yakobus pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa firman berkuasa menyelamatkan jiwa. Sehingga ibarat biji yang dapat tumbuh di atas tanah kapas yang basah, dia akan bertumbuh menjadi tunas. Tetapi dia akan bisa menjadi pohon ketika dia memiliki ruang atau tanah yang luas dan diberi nutrisi yang baik. Berbeda dengan pertumbuhan di dalam gelas, sehingga dia tidak bisa mengalami pertumbuhan yang baik dan tidak akan menjadi pohon yang besar. Demikian juga kehidupan orang percaya.
satu benih firman Tuhan ketika dapat diterima dan juga bertumbuh di dalam jiwa, kita memeliharanya di dalam kehidupan kita dan kita bisa mengembangkannya dimanapun Allah menghadirkan kita, maka tentunya Allah juga akan menjadikan kita sebagai sumber berkat dimanapun dan dalam kapasitas apapun yang kita lakukan dan perbuat sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Allah, sebagaimana Israel yang juga dijadikan sebagai kerajaan imam, demikian juga kita sekalian, saya dan Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, untuk dapat tetap menjaga kekudusan hidup, sehingga dapat menjadi model hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa atau orang-orang yang belum mengenal Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur untuk kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus sampai saat ini, bahkan janjinya sampai akhir zaman. Dan mari kita belajar hidup di dalam ketaatan, di dalam melakukan firman-Nya, dan membuahkan buah-buah iman di dalam kehidupan hari ke hari. Ini firman Tuhan yang bisa tersampaikan dan kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami, dan kiranya kami bisa mengisi hari-hari kehidupan kami yang sudah mendapatkan keselamatan ini dengan mematikan segala keinginan daging kami dan menghidupkan segala perbuatan-perbuatan iman kami. Karena firman-Mu berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, mampukan kami untuk boleh taat dan setia di dalam melakukan kehendak Allah. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan sertai di sepanjang hari ini. Demikian juga kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan lingkungan tempat tinggal kami. Kami mengharapkan Roh Kudus mendiaminya, sehingga damai dan sejahtera dari Allah itu boleh hadir, memberikan ketentraman dan kenyamanan, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami, bahkan melakukan panggilan dan pengutusan kami ya Tuhan, terhadap sesama. Dan Tuhan memelihara alam semesta di mana kami hadir dan berada. Ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan Majelis Sinode GPIB, bahkan setiap gereja yang saat ini juga harus memberitakan Injil, sehingga seluruh umat Tuhan boleh masuk dalam ruang-ruang peribadatan dengan Tuhan dan sesama. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan kuatkanlah iman setiap mereka yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kuatkan dan hiburkan mereka yang mengalami duka cita dan berbagai-bagai persoalan yang lainnya. Biarlah di dalam kekuatan kuasa Roh Allah kami boleh menghadapi dan melaluinya di dalam kemurahan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, pengharapan syukur kami. Berkenanlah Tuhan atasnya. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Inilah berita firman Tuhan yang sudah tersampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.